Itu belajar tentang eksponen. Kita belajar tentang eksponen ya. Eksponen. Siap. Ya. Kita belajar eksponensial. What does exponential mean? Apa itu artinya eksponensial itu ya? Satu kata, kalau Bapak buat satu kata, itu berarti pangkat. Pangkat ya. Itu artinya pangkat. Nah, di SMP kalian sudah pastilah belajar tentang pangkat ya. Bapak yakin sekali itu di SMP sudah belajar tentang pangkat ya. Tentang pangkat. Nah, jadi kalau Bapak buat contohnya, itu misalnya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 gitu kan. Ini berarti ada berapa ini? Ada 4 kan? Berarti ini bilangan pokoknya itu 2. Kemudian pangkatnya itu ada berapa kali? Ada 4. Berarti ini 16. Gitu, itu maksudnya pangkat ya. Jadi kalau Bapak buat di sini ada A, ini A gitu kan. Terus di sini sampai A, maka di sini berapa banyak? Katakanlah berapa banyaknya itu adalah N. Berarti basisnya A atau bilangan pokoknya berpangkat N gitu ya. Jadi beginilah rum pemahaman sederhana ya. Ini pengertiannya ya. Pengertian. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tahu ya bahwa ini perulangan ya. Dalam kehidupan sehari-hari karena itu yang berhubungan dengan perulangan yang sama. Begitu. Jadi kalau ada dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pengulangan dengan yang sama, maka itu berhubungan dengan pangkat. Gitu ya. Nah, kalau kita buka buku yang sudah Bapak ceritakan tadi ya. Ini pelajaran eksponen ini sangat banyak sekali ya. Kalau kalian nanti belajar kimia, nah ini pasti masuk. Sering sekali guru-guru kimia itu ya mengeluh kepada Bapak. Pak Manarung, kenapa itu siswa kelas itu? Kalau belajar tentang larutan untuk pH-pH gitu, logaritmanya kok nggak ngerti mereka. Nanti kan kita belajar tentang eksponensial dan juga logaritma. Eksponensial itu kebalikan dari logaritma. Dan logaritma kebalikan dari eksponensial. Gitu. Nah, jadi ini pelajaran ini berhubungan dengan pelajaran yang lain juga nantinya. Jadi oleh karena itu, kalian harus bisa nanti ngerti gitu. Nanti dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak ya, dapat kalian lihat di internet ya. Maka ini akan sangat banyak kalian lihat. Oke, kita langsung masuk ada sifat-sifat ya. Sifat-sifat eksponen ya. Ini Bapak buat aja. Oke, ini sifat eksponen ya. Eksponen. Nah, inilah yang harus kalian hafal ya. Tapi bukan cuma hafal. Karena matematika kan bukan fokusnya bukan hafal. Tapi bagaimana dengan sifat-sifat ini kita mengerti konsep untuk mengerjakan soal. Nah, di situ utamanya ya. Di situ utamanya. Oke, yang pertama adalah bilang berpangkat A pangkat 0, hasilnya 1. 1 ini belum pasti ya. A pangkat 0 sama dengan 1 belum pasti. Sama 1. Pasti kalau dia A tidak sama dengan 0. Jadi kalau 0 pangkat 0, jawabannya bukan 1. Bukan juga 0.
gitu. Tetapi tidak terdefinisi. Itu ya. Kemudian yang kedua, A pangkat 1 sudah pastilah 1 kalau ya A-nya bukan 0. Nah, gitu ya. Karena kalau 0 pangkat 1 itu sama dengan 0. Gitu ya. Tetapi kalau 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, 4 pangkat 1, 4 pangkat 1 ya. 4 pangkat 1 itu sama dengan, oh, bukan ini ya, ini salah. Bukan ini ya. Ini pastilah 1 gitu ya. Gitu. 3 pangkat 1 pastilah 3. Maka sama dengan, ini bukan sama dengan 1 ya, tapi sama dengan A maksudnya ya. Ini sama dengan A ya. Gitu. Sama dengan A. Kemudian yang ketiga, ya, A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan pangkatnya dijumlahkan. Nah, di SMP ini sudah dipelajari juga ya. Keempat, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan pangkatnya dikurangkan. Gitu ya. Kalau ini contohnya nih, kalau ini contohnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4. Berarti 2 pangkat 7. 128 ya. Kalau gini, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 3. Berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16 ya. Kemudian nomor 5. Ya. Nomor 5 ini kalau Bapak berikan seperti ini. A pangkat M gak kurung berpangkat lagi N. Jadi bilangan ini berpangkat N lagi gitu. Maka sama dengan A pangkat N dikali N. Contoh, 2 pangkat 3 pangkat lagi dengan 2, maka 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6. 64 ya. Yang keenam, misalkanlah ini sebuah bilangan tetapi dia pangkatnya minus. Maka supaya positif kita buat 1 per A pangkat N. Contoh, 2 pangkat minus 3. Maka kita buat jadi pangkatnya positif. Maka 1 per 2 pangkat 3. Gitu. Atau 1/8 lah gitu ya. Nah, begitu ya. Kemudian yang ketujuh ada lagi nih. Ini bentuknya akar. A pangkat M, di sini ada akarnya N. Akar pangkat N gitu ya. Maka sama dengan A pangkat M dibagi dengan N. Contoh, di sini ada 8 gitu ya. Ada 8. Berapa ini? Nah, kalau tidak ada di sini angkanya, berarti di sini 2 gitu ya. Kalau tidak ada angkanya ya, tidak ada angkanya berarti itu 2. Jadi ini sama dengan akar dari 8, di sini 2 gitu. Sama dengan di sini 2, di sini 2 pangkat 3. Karena 8 kan 2 pangkat 3 gitu ya. Tuh. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 3 per 2. Nah, begitulah hasilnya. Gitu ya. Nah, inilah sifat-sifat yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Kemudian kalau ke Bapak tambah lagi yang ke-8, ini seperti ini nih. A pangkat M dikali dengan B pangkat M akan sama dengan A kali B pangkat M. Gitu ya. Jadi ini contoh nih. 2 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 3. Gitu kan? Maka akan sama dengan 2 dikali 5 berpangkat 3 seluruhnya. Berarti sama dengan 10 pangkat 3. Gitu. Jadi sama. Nah, begitulah. Inilah ada 8 secara umum ya, rumus dari atau sifat-sifat eksponen. Nah, kalian ini
bukan hanya untuk menghafalnya, tetapi juga mengerti bagaimana cara penggunaannya. Pak. Ya, kenapa? Pak, maaf Pak mengganggu. Pak, mau izin Pak? Iya, silakan. Kalau mau izin? Mau izin pergi Pak. Mau vaksin. Oh, ya udah. Makasih Pak. Oke, yang ini ya. Yang ini sudah kita pelajari bagaimana sifat-sifat. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya Bapak ambil dari buku Mandirinya ya. Oke, yang ini Bapak lewati. Sekarang Bapak masuk ke pembahasan soal. Atau ke contoh soal ya. Contoh soal. Oke, di kelas yang lain sudah Bapak jawab nomor 1 dan nomor 2. Sekarang Bapak jawab di kelas ini nomor 3. Nomor 3 ya. Jadi kita lanjut terus dengan kelas yang lain. Maka karena itu kalian lebih baik menonton di channel YouTube Bapak yang telah kalian subscribe itu dilihat di sana yang sudah ada tentang eksponen ya. Nah, kalian tonton di sana. Kalau terlalu banyak waktunya lihat potong-potongannya di mana yang mengajarkan soal-soal ini, nah, gitu. Jadi begitu nanti. Oke, Bapak masuk ke nomor nomor 3. Nomor 3 soalnya begini. Katanya A tidak sama dengan 0. Kemudian di sini minus A pangkat 3, kemudian A berpangkat minus 2/3, dibagi lagi dengan A pangkat 4, kemudian pangkat lagi 1/3. Nah, ini dia soalnya ya. Ini pilihan ganda, tapi pilihan gandanya Bapak tidak tulis ya. Karena oke ya, yang ini. A tidak sama dengan 0. Maka kita harus menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya itu kalau Bapak lihat itu yang ini ya. Yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 atau nomor 4 itu kita pakai ya. Oke, ini sama dengan kita jumlahkan seluruhnya. Ini soalnya minus ya. Minus A ya. Oke. Kalau seperti ini pastilah jawabannya itu minus. Kenapa minus? Karena ini berpangkat ganjil. Ya, berpangkat ganjil berarti dia minus. Oke. Berarti ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan seluruhnya. Nah, tapi pertama-tama yang atas dulu baru yang di bawah ya. Oke, ini minus. Ini Bapak hapus dulu. Ini minus A berpangkat 3 ya. Dikurang 2/3. Terus yang bawahnya A pangkat 4 kali 1/3. Gitu ya. Kemudian kita buat lagi yang atasnya. Itu 3 dikurang 2/3 berapa ya? Berarti ini kalau kita kalikan berarti 3 dikali 3 kurang 2/3. Berarti 9 dikurang 2 adalah 7/3 ya. Oke, berarti sini 7/3. Per ini 4/3 berarti 4/3 dong ya kan? Berarti ini A 4/3. Selanjutnya kita pindahkan yang bawah dengan yang atas. Kita harus perhatikan dulu, 7/3 dengan 4/3, manakah paling besar? Paling besar ini ya. Nah, jadi yang ini kita taruh ke atas. Atas ya, ke atas. Kalau ini yang terendah, maka kita taruh ke bawah gitu. Maka yang ini sama dengan ya, maka minus A pangkat 7/3 dikurang 4/3. Ini kita gunakan rumus dari yang nomor 4 ya. Nomor 4. Ini rumus nomor 4 ya. Berarti sama dengan minus A. Ini 7/3 dikurang 4/3. Ini sangat mudah ya. Sangat mudah sekali nih. Udah 7 dikurang 4/3. Berarti ini 3/3 sama dengan 1. Berarti ini pangkat 1. Berarti pangkat 1 tadi apa rumusnya tadi pangkat 1?
Pangkat 1 berarti itu yang ada di sini ya, yang nomor 2 ya. Berarti tetap A kan? Berarti tetap A. Tetapi di sini karena minus berarti minus A. Inilah jawabannya. Nah, begitu. Kalau kita lihat di sini, jawabannya itu ada ya. Ini jawabannya adalah C. Nah, begitu. Itu caranya. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Ayo silakan bertanya daripada nanti bingung. Permisi Pak, mau nanya. Iya, kenapa? Ini untuk catatan tadi yang Bapak tulis dari sifat-sifat eksponen 1 sampai 8 itu boleh dikirim ke lewat Telegram nggak Pak untuk dicatat? Enggak, nanti Bapak masukkan ke YouTube aja. Nanti kalian tonton di YouTube ya. Oh, baik Pak. Oke ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya. Oke, ada yang lain nggak? Ada yang lain bertanya tentang soal ini? Apakah atau kan belum jelas? Kurang ngerti? Monggo, Bapak ulangi. Tuh. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, ya sudah berarti Bapak lewati. Bapak akan masuk ke soal berikutnya. Begitu. Oke, kalau nggak ada, Bapak lanjut ya. Oke, Bapak lanjut. Next. Oke, ini kita berlanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ya. Di sini katanya A tidak sama dengan 0 juga. Kemudian soalnya adalah minus 2A berpangkat 3 dikali dengan 2A berpangkat minus 2 per 3 ya. Kemudian di sini ada 16. Di sini A pangkat 4, kemudian berpangkat sepertiga di sini. Ini katanya berapa? Begitu ya. Oke, nanti setelah ini nanti kita akan ada kuis ya. Nanti setelah ini kita akan ada kuis. Oleh karena itu tetap stay. Jangan sampai ketinggalan kuisnya. Yang 3 orang terbaik akan Bapak kasih bonus nilai. Tapi yang benar, maka tetap ada poinnya. Itu poin normal. Oleh karena itu tetap perhatikan. Yang ini ya, bagaimana cara menjawab ini? Nah, kita langsung aja di sini ya. Di sini nih di sini 2 minus 2 pangkat 3 itu minus 2, berarti kan 2 pangkat 3, berarti kan 8 ini. Berarti ini karena dia pangkatnya itu minus, ya berarti dia minus 8 gitu ya. Kalau dia minus 2 gitu ya. Minus 2 pangkat 3 berarti minus 8. Tapi kalau 2 pangkat 2 sama 4 kan. Tapi kalau dia minus 2 pangkat 4, pangkat 2 maksudnya, ini 4. Karena pangkatnya genap. Itu ya. Oke, kita masuk sekarang ke sini. Berarti ini minus 8. Tapi Bapak lihat dulu jawabannya apa sih nanti ya. Bentuknya oke. Oke, yang ini berarti ini A pangkat 3 dikali dengan, nah ini, 2 pangkat minus 2 per 3. Kemudian A pangkat minus 2 per 3. Jadi kita pisahkan seluruhnya. Ini berarti gabungan dari beberapa rumus ya. Gabungan dari beberapa rumus ya. Nah, ini rumus yang nomor 5 ya. Rumus nomor 5 gitu. Dan juga rumus dari nomor 8 gitu. Oke nih. Kemudian kita buat per, ini berarti 16 ini ya, 16 sepertiga ya. Pangkat sepertiga dengan A pangkat 4 kali sepertiga gitu. Gitu kan? Kemudian kita bagi yang 8 ini. Ini bisa, ini belum bisa dibagi ya, karena dia pangkatnya itu belum sama gitu.
Nah, kalau diinginkan ini tetap pangkat, boleh juga ya. Berarti ini 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita masuk dulu. Kita gabungkan A semuanya ya. A semuanya kita gabungkan. Kemudian yang duanya juga kita gabungkan. Berarti ini minus 2 pangkat 3 dikurang 2 per 3. Kemudian yang A-nya juga digabungkan ya. 3 dikurang 2 per 3. Per, ini 16 ini ya, itu 2 pangkat 4. Kan? Berarti kalau ada 16 sepertiga, itu sama dengan 2, 4 per 3. Berarti sini 2 pangkat 4 per 3. Ini juga sama ya, 4 per 3 juga. Nah, begitu. Kemudian kita masukkan di sini ya, yang duanya ini kita gabungkan jadi satu. Demikian juga yang A, gitu. Tapi yang A ini masih ada proses ya. Masih ada proses ya. Oke, langsung aja kita buat dulu prosesnya. Itu minus 2 ya, berpangkat di sini 9 ya. Ini 9, ini 2, berarti 9 dikurang 2 berarti 7 ya. Berarti 7 per 3. Di sini juga sama ya. 7 per 3. Per, ini ya. Ini 2 pangkat 4 per 3. Ini A pangkat 4 per 3. Sama dengan, nah barulah kita pindahkan yang 2 dengan yang 2 dengan A dengan A. Gitu, oke. Sekarang kita masuk minus 2 ya. Pangkat 7 per 3 dikurang 4 per 3. Kemudian yang A-nya juga sama ya. 7 per 3 dikurang 4 per 3. Sama dengan minus 2. 7 dikurang 4, 3 ya. Berarti 3 per 3 kan. Ini juga sama ya. 3 per 3. Berarti ini kan nilainya kan 1. Ini juga 1 ya. Gitu. Berarti ya sudah. Jawabannya adalah minus 2A. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Salah. Maksudnya 2A jawabannya ya. Nah, kalau Bapak lihat di pilihan gandanya, ini jawabannya adalah B. Nah, ini B ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Pak, mau nanya, Pak. Ya? Itu yang 2 pangkat 4 per 3 yang di bawah tuh kan naik ke atas, Pak. Itu udah jadi min gitu ya, Pak? Jadi plus. Jadi minus. Yang di bawah jadi ke atas. Kalau dia di atas ke bawah, dia yang minus jadi positif. Yang positif jadi minus. Demikian juga yang di bawah, kalau dia positif sebelumnya, pindah ke atas jadi minus. Gitu. Terus yang kamu tanyakan, yang minusnya yang mana? Yang minus atas tuh kan, Pak, berarti dikurang minus 2 juga. Minus 2 dikurang minus 2 gitu. Minus 2 dikurang 2. Oke, Bapak taruh dulu ya. Nomor-nomornya ya. Bapak taruh dulu nomor-nomornya. Nanti kamu bilangi di baris yang mana ya. Oke? Oke, Bapak buat dulu ya. Ini katakanlah baris 1. Ini yang kedua gitu ya. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang keenam. Kira-kira yang di mana? 3, Pak. Yang ketiga ya. Yang ketiga kan ini belum pindah ya. Masih di sini kan. Nah, terus yang ini kan kita cara yang atas tadi nih, yang ada kayak gini nih. Nah, ini kan. Nah, sama ini ya. Sama itu. Nah, itu kan bukan bukan ke bawah. Dia bukan ke bawah, tapi yang ini sama yang jadi kalau jadi yang itu dia. Jadi yang ini kan 3 dikurang 2 per 3 kan itu 9 dikurang 2 per 3. Berarti 7 per 3 kan gitu ya. Oke? Oh iya, Pak, ya, Pak. Nah, gitu. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain?
Kalau ada yang lain silakan bertanya daripada nanti bingung-bingung ya. Nah, lebih bagus ditanya sekarang. Karena kita belajar ini agak terbatas, ya kita dengan cara seperti ini gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut di nomor 2 ya. Nomor selanjutnya di sini ya. Lanjut lagi ya. Itu X pangkat A dikali X pangkat A ditambah 1. Di sini rupanya 2A. Kemudian dikali lagi X pangkat A. Di sini 1 dikurang 2A. Sama dengan X pangkat K tambah 3A gitu ya. Oke, yang dicari itu adalah K kan. Di sini X pangkat K ditambah 3A sama dengan, ini kita tulis dulu ya, X pangkat A tambah 1, sini 2A, kali X pangkat A, kurung 1 dikurang 2A. Oke, yang ini ya, ini kita jumlahkan aja semuanya ya. Ini X, di sini A, ditambah, ini kalikan ya, kita kalikan. Lalu sini 2A kuadrat ditambah 2A. Tambah lagi, karena ini kali, jadi tambah ya. Ditambah, berarti sini, ini kalikan kemari, ini kalikan kemari ya. Sini A dikurang 2A kuadrat. Berarti di sini kita jumlahkan, ini habis ya, ini habis ya. Berarti sini kita buat sini, berarti jadi 4A ya, 1, 2, 3, 4. 4 kan, berarti 4A ya. Ada 4A sini. Nah, gitu ya. Berarti sini X sama dengan K tambah 3A. Ini dapat kita coret ya. Sehingga menjadi K tambah 3A sama dengan 4A. Berarti K sama dengan 4A dikurang 3A. Berarti K sama dengan A. Oke, beginilah jawabannya ya. Oke, soal seperti ini kira-kira ada yang bertanya nggak? Jadi jawabannya C. Ada yang bertanya? Ada? Halo, semuanya? Ada, Pak. Nggak ada ya? Enggak. Oke, nggak ada ya. Oke. Kira-kira Bapak kasih respon dulu ya. Kira-kira kalian ngerti nggak yang Bapak ajarin? Atau masih bingung karena baru pertama kali gitu? Tapi Bapak ya, hari yang lalu itu 10 MIPA 8. Bapak sudah ajarin yang soal nomor 1, nomor 2 ya. Nah, kalian ini berlanjut terus pelajarannya. Jadi nanti kalian tonton yang ada 10 MIPA 8 itu. Kalian tonton ini sambungannya ya. Sambungannya. Karena kita belajar online, tentu tidak diberikan sama dengan kelas yang lain, tetapi tetap kalian bisa menonton yang lain supaya tetap berlanjut gitu. Nah, kalau kalian rajin, tentu perbendaharaan dalam pemahaman soal kalian akan banyak. Begitu. Oke. Kita sudah bahas dengan nomor 5 ya. Nah, bagaimana dengan yang akar-akar? Nah, ini ya, Bapak masuk yang akar-akar ya, yang nomor 6. Nomor 6 ya. Nomor 6 di sini katanya X lebih besar dari 0. Kemudian X tidak sama dengan 1 katanya ya. Kemudian di sini soalnya adalah X per akar pangkat 3 dari X pangkat 3 kali lagi dengan akar ini X. Oh, di sini salah soal lagi kan. Nah, salah soal lagi ya. Oke, di sini akar lagi ya. Tapi di sini 3 gitu. Kemudian ini X sama dengan di sini X pangkat P. Maka nilai P-nya berapa katanya ya? P sama dengan berapa gitu. Nah, itu. Nah, ini ya. Ini kita harus paham tadi yang rumus nomor
nomor 7 ya. Yang nomor 7 kita harus paham, tapi kita gunakan bukan nomor 7 saja, tetapi nomor yang lain juga. Sifat-sifatnya ya. Oke, kita kerjakan langsung ini ya. Kita kerjakan yang bawah dulu. Karena di atas sudah langsung ada ya satu gitu ya. Oke, per ya. Ini langsung aja kita taruh ya. Jadi kalau Bapak taruh di sini, ini kan X pangkat 1 ya. Gitu. Ya. Berarti ini kita ambil dulu, di sini ada 2 bagian ini. Nah, kalau Bapak buat seperti ini. Katakanlah bagian yang pertama adalah yang ini. Nah, yang ini ya. Kemudian bagian yang kedua adalah yang ini. Yang ini ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini dia. Kira perhatian itu ya. Itu ada 2 bagian yang harus kita kerjakan. Nah, sekarang kita masuk yang bagian yang kuning dulu gitu. Yang kuning ya. Ini kalau kita ambil jadi soalnya seperti ini. Ya. Bagian yang kuning seperti ini jadi soalnya akar di sini X gitu ya. Sedangkan bagian yang merah itu jadi seperti ini. 3 ya. 3. 3 lagi di sini gitu. Sini X gitu. Jadi bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Ini kita kerjain dulu. Di sini pangkat 1 ya. Sama dengan X pangkat 1 per 3. Ya. Sedangkan yang merah ini, yang ini, ya, sama dengan, di sini kan 1 ya. Berarti X pangkat 1 per 3, ya. Ini kan 3 kan? Jadi kalau Bapak ganti lagi ini angkanya, ya. Bapak ganti angkanya ya. Apa? Apanya? Warnanya maksudnya ya. Warnanya ya. Ganti warnanya. Jadi begini nih. Nah, Bapak ganti ya. Nah, gini. Dia jadi seperti ini. Di sini 1 ya. Di sini 1 per nanti lagi warnanya menjadi 3 gitu ya. Nah, dikali dengan yang ada di ini. Nah, gitu. Berarti di sini kita taruh sini 3 gitu. Nah, begitu ya. Jadi hasilnya adalah X pangkat 1/9. Jadi di sini Bapak taruh adalah yang pertama yang ini tadi ya. Sini X pangkat 1/3. Karena ini sifatnya ya jumlah ya. Ini kan jumlah. Berarti sini tambah 1/9. Di sini pangkat 1 ya. Kalau dia nggak ada ditulis berarti pangkat 1. Gitu. Sama dengan, nah di sini. Berarti X pangkat 1 per X pangkat. Jadi 1/3 ditambah 1/9 sama dengan berapa? Kali 3 saja ya. 1/9. Berarti 4/9. Gitu. Berarti sini 4/9. Selanjutnya kita masukkan, jadi dia jadi ke atas ya. Ini dengan yang ini ya, jadi ke atas ya. Oke, berarti X 1 dikurang 4/9. Sama dengan X pangkat. Jadi 1 dikurang 4/9 itu berapa ya? Berarti 9 dikurang 4/9. Berarti 5/9. Berarti ini 5/9. Tapi di sini kan, itu kan X pangkat P ya. Nah, berarti X pangkat P itu dapat kita coret ya. Ini kita coret. Berarti P sama dengan 5/9. Inilah jawabannya. Nah, di sini kalau kita lihat jawabannya itu apa? Adalah entok. Itu ya. Nah, beginilah caranya untuk menjawab soal seperti ini. Gitu. Kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Nggak ada ya. Nggak ada yang bertanya ya. Nah, kita belajarnya untuk ini, untuk pembahasan soal-soalnya kita sampai di sini dulu. Sekarang kita masuk ke kuis.
Silakan ambil kertasnya dan juga pulpennya ya. Silakan ambil kertas dan pulpennya.